Salam untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Terlebih khusus untuk seluruh jemaat Tuhan GBI Tata Daud dimanapun berada saat ini. Mari kita bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan GBI Tata Daud yang ada di Tulang Kuning, Parung Bogor. Dan juga GBI Tata Daud yang ada di Desa Tumbang Magin dan Desa Tumbang Stoli, Kalimantan Selatan. Selamat beribadah, selamat menikmati kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita menaikkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita akan angkat satu pujian demikian. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pastor Tommy Ringo. Kepada Bapak disilahkan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena berkat kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kita dapat diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji, memuliakan, dan menikmati segala kebaikan anugerah Tuhan melalui aplikasi Live on Facebook ini. Ingat, Allah adalah roh, maka ia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, Allah adalah roh. Dia dapat menjangkau, menjamah, bahkan memberkati saudara sekalian dimanapun saudara saat ini berada. Dengan catatan, buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja atas hidupmu. Oleh karena itu, sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa Bapa, untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu ya Bapa mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami hari demi hari menjadi serupa dan segambar dengan gambaran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dalam hal karakter, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan kiranya kebenaran firman-Mu juga Bapa menjadi pelita bagi kaki kami dan penerang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami siap menikmati kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Baik saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah Allah adalah roh, bukan zat. Sekali lagi saya katakan ya, Allah adalah roh, bukan zat. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes 4 ayat 24. Injil Yohanes 4 ayat 24. Apabila sudah menemukan ayatnya, kita akan membacanya bersama-sama. Sudah ya? Injil Yohanes 4 ayat 24. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus jelas-jelas dengan tegas dan begitu apa adanya dia katakan, Allah itu roh. Allah itu roh. Oleh karena itu, Allah itu roh, bukan zat. Bukan zat. Ini harus digarisbawahi supaya kita mengerti bahwa Allahnya orang Kristen bukan tiga, bukan. Sekali lagi, bukan tiga, bukan. Allahnya orang Kristen adalah Allah itu roh. Allah itu roh, dan karena roh, Allahnya orang Kristen itu adalah Esa. Buktinya adalah saudaraku, itu tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4. Saya akan membacakannya bagi umat Tuhan sekalian. Dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lihat, jelas ya. Berarti Allahnya orang Kristen itu bukan tiga seperti yang difitnahkan oleh non-Kristen. No, bukan. Tetapi jelas-jelas dikatakan apa? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga ketika Yesus Kristus berkata di dalam Injil Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Nah, dikatakan demikian ya, saya akan bacakan. Ini Yesus yang berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas sekali ya.
Yesus sendiri juga menegaskan bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi faktanya Tuhannya orang Kristen Esa, bukan tiga, bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang non-Kristen. Jadi ayo, kalau mau cari tahu tentang kekristenan, bertanyalah kepada orang Kristen, bukan menurut opini atau guru agamamu, tetapi bertanyalah kepada orang Kristen, karena tidak ada satupun orang Kristen menyembah tiga Allah. Tidak ada. Kami tidak menyembah tiga Allah. Triteisme, kami tidak menyembah tiga Allah. Ya, ada lagi yang menuduhkan, bahkan ini Rasul Paulus yang dituduh dan difitnah. Kalau kita nonton di YouTube, Rasul Paulus itu dituduh, difitnah oleh orang-orang Muslim itu sebagai pengubah ajaran Kristen di YouTube ya. Rasul Paulus itu dituduh dan difitnah itu sebagai apa? Pengubah ajaran Kristen. Padahal Rasul Paulus juga berkali-kali menyatakan bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berkali-kali. Nah, salah satu ayatnya di mana? Kita baca sama-sama. Salah satu ayatnya di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Sudah ketemu? Yuk, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Katakan amin. Jelas sekali Rasul Paulus jelas sekali katakan, Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dari ayat ini jelas sekali bahwa Yesus Kristus bukan menjadi tebusan hanya bagi orang Kristen, bukan bagi hanya orang Kristen, tetapi Yesus dikatakan ini sebagai tebusan bagi semua manusia. Berarti Yesus menjadi tebusan bagi semua orang-orang Muslim. Yesus menjadi tebusan bagi semua orang-orang Hindu. Yesus menjadi tebusan bagi semua orang-orang Konghucu. Yesus menjadi tebusan bagi semua orang-orang agama kepercayaan. Yesus menjadi tebusan bagi orang-orang ateis sekalipun. Dan syaratnya supaya kita memperoleh tebusan tersebut, syaratnya adalah percaya saja. Katakan amin. Percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Haleluya. Ketika itu terjadi, maka tebusan Yesus bagi semua manusia itu berarti berlaku bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Sudah jelas ya bahwa Allahnya orang Kristen itu bukan tiga. No, bukan. Tetapi Allahnya orang Kristen itu adalah Esa. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, bukan menurut tafsiran saya, tetapi firman Tuhan yang sebutkan. Nah, ingat, karena Allah itu roh, maka Dia Esa. Nah, persoalannya saudaraku, saya catat di sini ya. Persoalannya banyak orang salah mempersepsikan Allah ini. Inilah yang membuat apa? Terjadi kesimpang siuran. Terjadi multitafsir. Karena apa? Karena menurut saya persoalan ini muncul itu karena apa? Karena kita salah mendefinisikan atau mempersepsikan tentang Allah itu sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kita salah, apalagi mengaplikasikannya. Seperti yang sering saya katakan, ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Sekali lagi ya, ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Contohnya, saya keliru mendefinisikan bintang ini, saudaraku. Saya keliru. Kalau sudah saya keliru berarti apa?
Kalau saya anggap ini makanan, pasti saya gigit. Kalau anak-anak kan begitu kan? Apa saja ketemu digigit. Kan begitu. Nah, karena apa? Karena keliru mendefinisikannya. Makanya ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Begitu juga, tanpa kita sadari, kita ini mempersepsikan Allah itu sebagai zat, bukan roh seperti yang dipercayai oleh agama lain itu. Padahal jelas sekali Yesus berkata tadi di dalam Injil Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh, bukan zat. Nah, kita bandingkan dulu antara roh dan zat. Oke? Zat, di sini saya catat ya. Berdasarkan definisinya, itu zat merupakan materi. Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Zat menunjukkan sifat inersia dan kekenyalan. Artinya apa? Artinya, jika Allah adalah zat, maka Allah dapat dipisahkan. Sekali lagi ya. Jika Allah adalah zat, maka Allah dapat dipisahkan. Contohnya apa? Contohnya zat air. Ya, zat air. Air itu termasuk zat murni. Zat murni. Bahkan di sini dikatakan zat itu bukan hanya disebut zat murni. Zat ini juga, zat air ini juga disebut sebagai zat tunggal. Zat tunggal. Jadi bukan hanya zat murni, tetapi dia juga adalah zat tunggal. Tapi karena dia zat, air adalah zat, maka apa? Kita tahu rumus kimia air itu apa? H2O. H2O. Artinya apa? Artinya satu molekul air itu tersusun atas 2 atom hidrogen, maka disebut H2, dan 1 atom oksigen. Itu dia namanya air, yang disebut zat murni dan yang disebut zat tunggal. Tetapi karena dia zat, dia dapat dipisahkan. Dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, itu dapat dipisahkan. Makanya kita bisa lihat ketika kita pergi ke rumah sakit atau nonton televisi, kita melihat, yaitu apa? Kita melihat ada orang yang menggunakan oksigen. Menggunakan oksigen tok. Berarti dia ada dipisahkan di dalam tabung oksigen. Jadi oksigen saja bisa disimpan di dalam tabung oksigen. Hidrogen juga bisa dipisahkan, disimpan di dalam tabung hidrogen. Tabung hidrogen ini digunakan untuk balon udara yang besar sekali, yang bisa orang diangkat naik ke atas. Nah, artinya apa? Padahal tadi apa? Air tadi apa? Zat murni dan zat tunggal. Tetapi karena dia adalah zat, dia dapat dipisahkan. Karena terdiri dari H2O, jadi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Karena zat. Nah, karena Allah adalah roh, bukan zat, maka dia tidak dapat dipisahkan. Artinya apa, saudaraku? Saudaraku, artinya ketika saudara nanti menemukan kata-kata ketika kita membaptis seseorang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, itu bukan berarti Allahnya orang Kristen ada 3. Ingat, Allah itu roh, bukan zat, bukan zat, bukan zat. Sehingga apa? Sehingga Bapa dan Anak dan Roh Kudus tak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena roh, bukan zat. Itu ya. Nah, apa lagi? Ya, karena saya catat di sini ada beberapa poin, ya minimal ada 3. Karena Allah adalah roh, bukan zat, maka Allah tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh tempat. Itu jelas sekali ya. Dia disebut artinya maha hadir. Maha hadir. Dan itu disebutkan di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 2. Nah, istri saya membacakannya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. 139 ayat 7 sampai 12. Silakan.
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Amin. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, Yes. dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Yes, jelas sekali saudaraku ya. Allah maha hadir. Dia maha tahu. Kenapa? Kemanapun kita pergi dia ada. Dikatakan tadi saudaraku, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Artinya apa saudaraku? Allah maha tahu dan maha hadir. Karena apa? Karena dia roh, bukan zat. Ingat, bukan zat, tetapi dia adalah roh. Berikutnya, karena Allah adalah roh, ya, tadi tidak terbatas oleh ruang, tempat, maha hadir berarti. Karena Allah adalah roh, bukan zat, maka Allah juga tidak terbatas oleh waktu, maha kekal. Yuk, silahkan Otri membacakannya, Wahyu 1 ayat 8. Silakan. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yes, jelas sekali dikatakan aku adalah Alfa dan Omega. Kenapa disebut Alfa dan Omega? Ini adalah huruf awal dalam tulisan Yunani dan huruf akhir dari tulisan Yunani. Artinya apa? Tidak ada huruf sebelum A dan tidak ada huruf sebelum Omega. Setelah Omega tidak ada. Jadi tidak ada huruf sebelum Alfa dan tidak ada huruf setelah Omega. Tidak ada. Artinya apa? Artinya dia adalah maha kekal. Karena apa? Karena roh. Kalau zat, nggak mungkin. Kalau zat, nggak mungkin. Kan begitu. Kenapa? Karena dia masih dapat dipisahkan. Ingat, saya sebut tadi, air adalah zat murni, zat tunggal. Terdiri, bahasa atomnya adalah H2O. Dapat dipisah, hidrogen sendiri, oksigen sendiri. Kan begitu. Tetapi Allah adalah roh, maka dia adalah maha kekal. Katakan amin. Amin. Berikutnya lagi, karena Allah adalah roh bukan zat, maka kuasanya tidak terbatas. Ya, silahkan Ikhtiar membacakannya. Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Lihat, Allah memperkenalkan dirinya sebagai apa dikatakan? Akulah Allah yang Maha Kuasa. Nah, mengapa dia Maha Kuasa? Kembali lagi, karena Allah adalah roh, bukan zat. Bukan zat. Katakan amin. Amin. Nah, sekali lagi kita simpulkan ya, bahwa Bapa dan Anak atau Putra dan Roh Kudus itu Esa. 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 Bukan tiga. Ingat ya, Esa. Allahnya orang Kristen itu Esa. Bukan tiga. Nah, makanya saya catat di sini, Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah Esa. Tidak dapat dipisahkan karena roh, bukan zat.
Oke? Nah, kalau begitu bagaimana? Oke, saya jelaskan. Bapa, disebut Bapa di sini saudaraku adalah Allah. Jadi kalau ada kata-kata Bapa, itu bukan berarti dia melahirkan kita. Kan begitu? Itu adalah bentuk penghormatan kita kepada seseorang yang kita tuakan. Makanya kita memanggil Bapak guru kita apa? Pak Guru. Kan begitu? Bukan karena Pak Guru melahirkan kita, bukan. Tetapi karena kita menghormatinya. Nah, Bapa adalah Allah. Itu tertulis di mana? Di dalam Matius 6 ayat 9. Ketika Yesus berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan apa? Bapa kami yang di sorga. Nah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dikatakan. Berarti Bapa adalah Allah. Apakah Yesus yang menggunakan kata-kata Bapa ini? Enggak juga. Sebenarnya di firman Tuhan di dalam Ulangan 32 ayat 6b, Ulangan 32 ayat 6b dijelaskan bahwa Bapa adalah Allah. Mungkin Otri bisa bacakannya bagian B-nya, Ulangan 32 ayat 6b. Monggo. Ulangan 32 ayat 6b. Bukankah ia Bapamu yang mencipta? Ya, apa dikatakan? Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau? Yes, jelaskan. Yang menjadikan dan menegakkan engkau? Yes, jelaskan. Jadi konsep waktu memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa, bukan Yesus yang memulainya, tetapi sebenarnya sudah tercatat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan 32 ayat 6. Jadi ini bukanlah konsep baru, tetapi inilah fakta, kenyataan bahwa Tuhan Allah kita adalah Bapa kita. Katakan amin. Amin. Bukan karena dia melahirkan kita. Ingat, kita panggil Bapak Umar Bakri contohnya. Pak Umar Bakri bukan melahirkan kami, bukan melahirkan kita. Bapak Umar Bakri, kita panggil Bapak, bukan dia melahirkan, tapi karena kita menghormatinya, karena kita menyayanginya, makanya kita panggil Bapak. Begitu juga Tuhan Allah kita panggil sebagai Bapa. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Oke, berikutnya apa? Oke, Putra atau Yesus Kristus. Siapakah dia? Yesus juga adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, yuk kita baca lagi. Ini yang membacakannya saya minta untuk ikhtiar. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Katakan amin. Amin. Jelas sekali bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Karena jelas sekali dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Artinya apa? Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Berarti sekali lagi, Bapa dan Putra atau Anak, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Esa. Tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena roh, bukan zat. Baik ya. Nah, berikutnya. Berarti Roh Kudus bagaimana Roh Kudus? Roh Kudus juga adalah Immanuel. Roh Kudus adalah Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah yang menyertai dan diam di dalam manusia. Itu Yohanes 14 ayat 17. Otri yang membacakannya. Ya, Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17.
yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yes, katakan amin. Amin. Jelas ya? Roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dikatakan apa? Karena apa dikatakan? Sebab Ia apa? Menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus adalah Immanuel, Allah Immanuel yang menyertai dan diam di dalam manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Katakan amin. Amin. Nah, kalau begitu, ingat, Bapa dan Putra, Anak atau Yesus dan Roh Kudus ini adalah Esa. Karena apa? Karena roh tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena roh bukan zat. Bukan zat. Nah, kalau gitu bagaimana? Yuk kita baca. Posisi antara Bapa dan Yesus bagaimana? Alkitab katakan apa? Yohanes 10 ayat 30. Otri membacakannya. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Yes. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Jelas sekali katakan, aku dan Bapa adalah satu. Makanya saya katakan tadi tidak dapat dipisahkan. Karena jelas-jelas Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau begitu gimana sih dengan Roh Kudus? Coba, Roh Kudus maupun Yesus Kristus itu datang, itu keluar dan datang dari Bapa. Datang dari Allah. Di mana ayatnya? Yohanes 15 ayat 26. Oti juga membacakannya. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jelas? Apa? Yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Jelas ya? Bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Nah, Yesus gimana Yesus? Yo, Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Ya, silakan baca, Nak. Yohanes 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Terus? Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Amin. Jelas ya? Dikatakan bahwa Roh Kudus maupun Yesus Kristus itu keluar dan datang dari Bapa. Katakan amin. Amin. Jadi tolong kalau mendengar kata anak Allah, tolong jangan seperti Rizik Syihab otaknya. Oke ya? Saya ulangi. Otaknya jangan seperti Rizik Syihab. Kalau dibilang anak Allah gitu, mau saya ulangi, kalau dibilang anak Allah, itu bukan berarti Allah beranak. Bukan berarti Allah beranak. Ingat, bukan berarti Allah beranak. Jadi kalau dibilang anak Allah, itu saudaraku bukan berarti Allah beranak. Jangan keluar lagi kata-kata apa? Kata-kata siapa bidannya. Itu mah orang goblok yang ngomong seperti itu, yang berpikiran seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Ingat, saya ini anak Medan. Saya anak Medan. Tapi ingat, Medan itu tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Tapi kenapa saya dibilang anak Medan? Itu karena saya berasal dari Medan. Saya berasal dari Medan, bukan berasal dari, contohnya dari apa? Contohnya dari Padang, bukan. Jadi kalau mendengar kata anak Allah, tolong camkan, itu bukan menunjukkan tentang dilahirkan secara fisik, tetapi itu menunjukkan bahwa seseorang itu berasal dari yang disebut tadi. Kalau anak Allah berarti berasal dari Allah. Kalau saya dibilang anak Medan berarti saya berasal dari anak Medan. Begitu juga. Jangan dibilang tadi, kalau dibilang anak SMA. Bro, sis, anak SMA itu tidak pernah beranak.
SMA, maaf ya, SMA itu tidak pernah beranak, tidak pernah diperanakkan. Tapi kalau dibilang anak SMA, itu dia berasal dari SMA, bukan SMP, bukan SD, apalagi TK, gitu kan? Jadi tolong orang-orang yang berpikir kalau disebut anak Allah, Allah tidak beranak, kafirlah. Kami tidak pernah punya keyakinan seperti itu. Kalau disebut anak Allah, itu artinya adalah kami atau Yesus berasal dari Allah. Kalau berasal dari Allah, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Itu analogi saja ya, maksudnya supaya mudah kita memahaminya. Nah, kembali lagi saudaraku, karena Allah adalah roh, bukan zat, maka Bapa dan Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kembali lagi, ketiganya adalah Esa, tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Saya ulang lagi ya, karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah Esa, maka ini tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena roh, bukan zat. Jadi bagi orang-orang Kristen, ketika engkau juga berdoa, ayo jangan pusing. Berdoa ini saya mau tujukan kepada siapa ya? Mau tujukan ke siapa ya? Jangan pusing. Asal kamu sebut dalam nama Tuhan Yesus, amin. Karena apa? Firman Tuhan kan berkata begitu kan? Apapun juga yang kau minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku akan melakukannya. Itu Yesus yang katakan. Jadi kalau mau berdoa, tenang saja. Ketika engkau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Ia akan mendengar dan mengabulkan doamu ketika engkau selaras dengan firman-Nya. Katakan amin. Amin. Nah, kembali lagi saudaraku, karena Allah adalah roh, bukan zat. Saya katakan tadi, kuasanya tidak terbatas. Ingat, Dia adalah Allah Maha Kuasa. Mungkin hari-hari ini saudaraku, baik yang ada di keluarga GBI Tahta Daud, baik yang ada di cabang Kalimantan Tengah maupun cabang di Tulang Kuning Parung Bogor maupun yang ada di Jakarta Pusat, saya mau katakan, karena Allah adalah roh bukan zat, maka kuasanya tak terbatas. Dan apabila saat ini engkau sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami himpitan, berserulah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan meluputkan engkau, akan menolong engkau, dan akan memberikan jalan keluar. Mari kita baca satu ayat di dalam Mazmur 50. Ini kita baca bersama-sama. Mazmur 50 ayat 15. Kita baca. Lihat, ingat tadi Allah adalah roh, maka Ia adalah Maha Kuasa. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 50 ayat 15. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Katakan amin. Amin. Jadi saudaraku, kekuasaan Tuhan Dia miliki bukan untuk show off. Bukan untuk show off, tetapi kekuasaan, kemahakuasaan yang Tuhan berikan, itu adalah yang Tuhan miliki, bukan Tuhan berikan ya. Yang Tuhan miliki itu adalah untuk apa saudaraku? Untuk kita juga, untuk mendatangkan keuntungan bagi kita, yaitu ketika kita sedang dalam kesesakan, kita berseru kepada Dia, karena Dia adalah Allah Maha Kuasa, maka Ia akan meluputkan kita, dan kita akan memuliakan Dia. Dan cara Tuhan meluputkan kita, itu banyak caranya Tuhan. Itu banyak caranya. Ide Tuhan, kreativitas Tuhan tidak dapat dibatasi oleh imajinasi kita, tidak dapat dibatasi oleh perhitungan kita.
pertolongan Tuhan, cara-cara Tuhan. Itu saudaraku benar-benar seperti firman Tuhan katakan, apa yang tak pernah kau lihat dengan mata, apa yang tak pernah timbul di dalam hati, bahkan apa yang tak pernah ada dalam pikiranmu, hari-hari ini Tuhan sedang sediakan bagi engkau. Oleh karena itu kepada umat Tuhan, ingat, Allah itu roh, bukan zat. Mungkin saat ini engkau sedang merasa seorang diri, engkau sepertinya merasa ditinggalkan. Saya mau beritahukan kepada engkau, ingat, Allah itu roh, bukan zat. Artinya apa? Allah tak dapat dibatasi oleh ruang, tak dapat dibatasi oleh tempat, tak dapat dibatasi oleh perasaan-perasaan kita. Jadi ketika engkau merasa seorang diri, sebenarnya saudaraku, Yesus sesungguhnya, khusus bagi orang Kristen, Yesus sesungguhnya ada bersama dengan engkau. Bahkan kalau kita, saudaraku, yang sering sekali saya kutip saudaraku, bahwa ada satu mimpi, ada orang yang bermimpi, di mana ketika itu dia sedang berjalan di tepi pantai bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berjalan di tepi pantai bersama dengan Tuhan Yesus, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat ada 4 telapak kaki. Dan ketika dia melihat ada 4 telapak kaki tersebut, saudaraku, dia ingat, oh iya, ini waktu hidupku lagi penuh sukacita, penuh kebahagiaan, doa-doaku terjawab, doa-doaku terpenuhi, ini hatiku dipenuhi dengan kegembiraan. Makanya ketika dia melihat ke belakang, dia melihat ada 4 telapak kaki. Dia melihat ada 4 telapak kaki. Dan tetapi ketika dia terus menelusuri jalan di tepi pantai, ketika dia menelusurinya tek seperti itu, ketika ditolehnya lagi, ternyata dia ada melihat 2 telapak kaki. Awalnya tadi ada 4, tetapi sekarang hanya ada 2 telapak kaki dia lihat. Dan ketika dia mengingatnya, dia ingat bahwa itu adalah masa-masa tersuram atas hidupnya. Masa-masa dia di mana dia mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesukaran. Dia melihat, oh iya, ini waktu saya merasa seorang diri. Sehingga akhirnya orang yang di sebelah Yesus yang berjalan tadi awalnya bersama dengan Yesus, dia bilang, Tuhan, Tuhan, di manakah engkau berada ketika aku sedang susah? Di manakah engkau berada ketika aku sedang mengalami penderitaan? Di manakah engkau Tuhan ketika aku sedang mengalami himpitan-himpitan hidup, perekonomianku amburadul? Di manakah engkau Tuhan? Karena waktu kulihat hanya ada 2 telapak kaki. Waktu saya senang, saya hanya melihat saya melihat ada 4 telapak kaki. Tetapi ketika saya sedang susah, mengalami kesukaran, saya hanya melihat ada 2 telapak kaki. Di manakah engkau Tuhan? Di manakah engkau Tuhan? Di manakah engkau Tuhan? Apa kata Tuhan Yesus di dalam mimpi tersebut dikatakan? Apa dikatakannya saudara? Dikatakan seperti ini saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita bentar ya. Yesaya 46 ayat 4. Sudah ketemu, kita baca sama-sama. Yesaya 46 ayat 4. Izinkan Roh Kudus menjamah engkau. Izinkan Roh Kudus menjamah engkau di tempatmu. Izinkan. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, bisnismu berantakan. Boleh dibilang engkau bangkrut. Engkau mungkin menganggap bahwa engkau sedang seorang diri saja berjalan menelusuri jalan hidupmu. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yesaya 46 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menampung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Katakan amin. Amin. Ketika engkau sedang mengalami kesusahan, ketika engkau sedang mengalami kesulitan, ketika engkau sedang mengalami sakit penyakit, sesungguhnya saya mau beritahukan, engkau bukan sedang berjalan seorang diri. Engkau bukan sedang berjalan seorang diri, tetapi sesungguhnya Alkitab katakan apa? Saat itu sesungguhnya Yesus sedang menggendongmu. Katakan amin.
Yesus sedang menggendongmu. Yesus tidak malu menggendongmu. Saudaraku, kita pasti malu menggendong. Kalau kita sudah tua, kita digendong oleh oleh seseorang. Kita malu. Ya kan begitu? Kita malu karena kita sudah tua. Anak kita saja kalau sudah remaja tidak mau lagi digendong, saudaraku. Tetapi Yesus katakan apa? Sampai masa tuamu aku tetap dia. Ingat, dia tadi adalah Alfa dan Omega. Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia dikatakan dan sampai masa putih rambutmu. Dikatakan aku menggendong kamu. Yesus menggendong kamu. Dikatakan apa? Aku telah melakukannya. Yesus pernah melakukannya. Dan Yesus mau terus menanggung kamu. Kata Alkitab, dia mau terus menanggung kamu. Yesus mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi hari-hari ini kepada seluruh umat Tuhan yang beribadah bersama dengan kita melalui live on Facebook dan juga live on Instagram, saya mau katakan, Allah itu Esa. Allah itu Esa. Allah itu roh, bukan zat, sehingga dia tidak dapat dibatasi oleh ruang tempat. Sesungguhnya ketika engkau sedang mengalami kesulitan, Yesus sedang menggendong kamu. Dua telapak kaki yang kau lihat, katanya waktu itu saudaraku, dua telapak kaki yang kau lihat sesungguhnya bukanlah dua telapak kakimu, tetapi dua telapak kaki yang kamu lihat ketika engkau sedang mengalami kesendirian, kesusahan, kesukaran, itu adalah telapak kakiku, kata Tuhan. Engkau di mana? Engkau sedang ada dalam gendonganku. Dalam gendonganku. Katakan amin. Jadi berbahagialah memiliki Tuhan Allah yang Esa. Tuhan Allah adalah roh, bukan zat, sehingga dia dapat menolong kita, saudaraku. Ingat, kita baca satu lagi ayat, saudaraku. Di dalam Ibrani. Di dalam Ibrani satu lagi. Ini saya ingat, saya langsung sebut saja Ibrani 2 kalau tidak salah. Ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Amin. Inilah tadi Yesus yang Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus dapat menolong kita. Yesus dapat menolong kita. Kenapa? Karena dia telah menjadi manusia. Kalau Allahmu tidak pernah menjadi manusia, saya ulang-ulang, dia betul maha tahu, tetapi dia tidak merasakan bagaimana susahnya menjadi manusia. Tetapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang telah menjadi manusia. Sehingga apa, saudaraku? Dia tahu. Dia merasakan, bukan tahu ya, dia merasakan bagaimana susahnya menjadi manusia. Makanya Alkitab katakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus dapat menolong saudara yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Amen. Berserulah kepadanya. Amen. Maka ia akan meluputkan engkau. Amen. Dan engkau akan memuliakan dia. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa bagi saudara-saudaraku, banyak ada di kamar ini yang dijadikan studio mini ini. Saya juga mau berdoa bagi umat Tuhan yang ada di live on Facebook maupun yang live on Instagram. Saya mau beritahukan, ingat, Allah itu roh, tidak dapat dibatasi oleh ruang, tidak dapat dibatasi oleh tempat. Ia saat ini hadir bersama dengan engkau yang percaya kepadanya. Oleh karena itu aku mau berdoa bagimu. Aku mau berdoa. Angkat kedua tanganmu.
saya digerakkan untuk berdoa untuk saudara. Saya digerakkan untuk berdoa untuk saudara. Khusus. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lihat Bapa, tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat. Tanda mereka berserah memohon kepadamu. Supaya Engkau turun tangan atas hidup mereka Tuhan. Baik yang ada di studio mini ini Bapa, di kamar ini Tuhan Yesus, maupun yang ada di live on Facebook maupun di Instagram Bapa. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau mengalami Bapa penderitaan karena dicobai. Tetapi Engkau tidak berbuat dosa. Maka Engkau dapat menolong kami-kami ini Bapa, yang saat ini Bapa mengalami pencobaan, yang mengalami kesukaran, mengalami kebuntuan hidup. Saat ini aku berdoa memohon belas kasihan-Mu, kemurahan hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, tanda berserah penuh kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, di bulan Desember ini Bapa, di mana ini adalah bulan di mana seluruh dunia Bapa memperingati kelahiran-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia ribuan tahun yang lalu. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, berikanlah kado Natal istimewa. Berikanlah kado Natal istimewa kepada seluruh umat-Mu yang mengangkat tangan dimanapun saat ini mereka berada. Dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, berikan kado istimewa kepada mereka Bapa di hari peringatan kelahiran-Mu ini Bapa. Sehingga di bulan Desember ini menjadi sukacita tersendiri bagi mereka. Sukacita tersendiri bagi mereka. Karena Engkau menolong mereka, karena Engkau meluputkan mereka, karena Engkau mengadakan keajaiban, mengadakan mujizat atas hidup mereka. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari 5 roti 2 ikan Kau siap memberikan makan 5.000 orang. Ada sisa 12 bakul. Itu juga terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Hadiah istimewa di bulan Natal ini terjadi, diberikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, turunkan tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami. Berkati seluruh umat-Mu Bapa yang saat ini sedang mengalami kesulitan, yang mengalami kesusahan. Berkati, hibur mereka. Adakan mujizat, karena Engkau adalah Allah, adalah Roh. Engkau Maha Kuasa. Kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saya undang hambanya untuk ikhtiar Humenru, untuk pimpin kita untuk doa berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Yes, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang Terima kasih. di atas kerjaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, dimana ya Bapa kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Amin Bapak. Terima kasih ya Bapa, dari awal Tuhan pertengahan hingga hampir mau selesai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa bersuka cita memuji memuliakan Amin, Engkau, ya amin. Bapa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami pada saat ini Tuhan, di mana Allah itu adalah Roh bukan zat. Yes. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, bisa tumbuh berakar dan bisa kami membawakannya dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga ya Bapak, Bapak Tommy yang telah menyampaikan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Yes. Biarlah berkati kesehatannya ya Amin. Bapak. Biarlah Pak Tommy Tuhan sehat Amin. selalu Tuhan, Amin. sekarang sampai selamanya.
Berkati juga ya Tuhan keluarganya, istrinya, anaknya ya Tuhan. Biarlah keluarga ini ya Tuhan menjadi teladan Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Dan biarlah melalui mereka ya Tuhan banyak umat-Mu yang diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan khususnya jemaat GBI Tahta Daud dimanapun mereka pada saat ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan, datanglah kepada mereka ya Bapa, apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau datang, hiburlah mereka Amin, ya Bapa. amin. Berkati Tuhan satu persatu. Kami juga berdoa ya Bapa buat yang menonton acara ibadah kami pada saat ini ya Tuhan melalui Facebook. Apapun Tuhan kerinduan mereka pada saat ini juga Tuhan, berkati ya Bapa. Jika mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan, datang kepada mereka Bapa Tuhan, jamah mereka, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Dan jika mereka dalam keadaan susah ya Tuhan, hiburlah hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi penghiburan bagi mereka ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, tidak terlepas Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan negara kami, berkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Berikanlah mereka kebijaksanaan Tuhan untuk membawa negara kami lebih baik lagi Tuhan. Dan khususnya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saat ini negara kami Tuhan lagi dilandas COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, hanya Engkaulah jalan ya Tuhan yang bisa menyembuhkan Tuhan. Biarlah COVID ini Tuhan segera hilang Tuhan di Indonesia ini Tuhan, agar kami Tuhan bisa bebas untuk melakukan aktivitas kami Tuhan yang sesuai dengan yang Engkau inginkan. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa Tuhan kami pada saat ini Tuhan. Dengan kesehatan yang prima. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata amin. Amin, amin, amin saudara-saudaraku. Baik saudaraku, ibadah kita masih berjalan dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman penting untuk kegiatan kita selama sepekan ini. Waktu, kesempatan saya serahkan kepada Sari Sihotam. Monggo silakan. Bersama dengan kami saat ini kita akan mendengarkan pengumuman singkat dan setelah itu kita akan mengundi giveaway 2 pemenang hari ini. Jadi pengumumannya adalah hari Selasa, jangan lupa ya, ini spesial tunggu-tunggu dengan acara kita. Temanya adalah couple in love. Couple in love, yeay, couple in love, pasangan dalam cinta. Jangan lupa ya, hari Selasa jam 8 malam bersama Bapak Ibu Gembala kita. Jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jangan waktu lain, waktu Indonesia bagian Barat. Hari Rabu kita bertemu dalam acara talk show bersama dengan Pastor Tommy Ringo dan Bapak Eko Wibowo, seorang pengusaha juga yang setia melayani di CBM. Jam 8 malam live di IG. Oh iya, tadi lupa, hari Selasa live ya di Facebook. Jadi nontonnya di Facebook Tahta Daud Channel. Jam 8 malam juga hari Rabu kita bertemu dalam acara talk show. Dan hari Kamis
8 malam. Bagi saudara-saudari yang mau bergabung dalam aplikasi Zoom, silakan hubungi kontak person kita atau Jemaat GBI Tahta Daud. Kita akan mengirimkan ID dan passwordnya. Kemudian kita live juga di Facebook Tahta Daud Channel jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Sabtu, hari Sabtu kita bertemu dalam program Brunch Devotion dan Devotion. Brunch Devotion jam 10 pagi bersama dengan Pastor Tommy Ringo dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Jam 10 pagi ya. Dan acara paling spesial di hari Sabtu adalah kita ada acara perayaan Natal. Berikan tepuk tangan dong lebih meriah. Hari Sabtu ya. Jam 6.30, jam 18.30, tengah 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ada di Facebook Tahta Daud Channel. Silahkan bergabung di hari Sabtu jam 6.30 malam. Nah, itu acara spesial, kita akan melihat Jemaat GBI Tahta Daud di sana semua ya. Dan hari Minggu kita bertemu dalam ibadah raya GBI Tahta Daud seperti hari ini jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf ya, minggu lalu dan minggu ini kami terlambat setengah jam. Ya, mohon maaf karena ada beberapa hal. Kita bertemu hari Minggu jam 10 pagi bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Nah, demikian serangkaian pengumuman yang saya sampaikan. Kita dapat mengikuti program kita sepanjang minggu ini. Dan acara yang kita tunggu-tunggu adalah mengundi pemenang giveaway 2 pemenang. Kita panggil sepasang kekasih yang akan membantu saya. Merry Christmas. Di acara Merry Christmas dimeriahkan dengan 2 kekasih hari ini, Bang Ikhtiar dan Kak Otri. Ya, kita akan undi ya. Dekat hatiku. Wih, dekat, waduh. Padahal saya udah menang ya. Iya, udah menang ya. Oh, kirim belum ya? Udah, dua sudah. Wah, berarti tengah yang belum. Iya, karena kayaknya masih jomblo. Wah, jangan jujur dong. Dikocok dulu. Ya, dikocok ya, dikocok. Siapa ya? Silakan. Ya. Siapa ya? Siapa ya kira-kira ya? Dapat 1. Ya, lengkap saudara. Dan ini yang beruntung ya hari ini. Langsung dibuka nih. Dibuka, kita hitung sampai 3 dong. 1, 2, 3. Beno Sangeroki. Ada Beno Sangeroki. Dan satu lagi, saya yang undi saudara. Siapa lagi? Kak Otri ya. Kak Otri siapa Kak? Ya, kita akan dengarkan siapa kader. Kita hitung sampai 3 dong. 1, 2, 3. Suryati Aritona. Ibu Suryati Aritona. Ya, ini ex-muslim dan setia kepada Tuhan Yesus. Dari mana pihak baru? Dari Riau. Oh, Riau. Ibu Dari Riau. Suryati Aritona. Iya. Iya. Selamat kepada Beno Sangeroki dan juga Ibu Suryati Aritona. Silakan hubungi kontak person kita. Kita tunggu 2 kali 24 jam. Jika tidak dihubungi sampai besok jam 12, jam 12. Hari Selasa. Selasa dong, besok. Oh iya, hari Selasa. Kan 2 kali 24 jam. Oh iya, benar Ibu dan Bapak, hari Selasa jam 12 siang. Iya. Jika tidak dihubungi maka hadiah akan hangus. Hangus, sayang ya, voucher pulsa sebesar Rp100.000. Selamat, kita berikan lagi sekali lagi. Nah, kita sudah ada di ujung acara. Kita sudah mendengarkan pengumuman dan giveaway pemenang hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang Kita lagi mengikuti. dong ya. Lah, iya. Untuk menutup acara kita akan menaikkan lagu pujian yang tadi dari Pulau dan Benua. Siap ya di rumah ya. Saya persilakan kepada Ibu Gembala yang melayani juga hari ini.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Amin. Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom.